Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Sekarang kita coba analisa market di hari ini dan esok ya. Sekarang saya mau ganti time frame di weekly-nya dulu ya. Saya ganti time frame di weekly-nya. Market sekarang berada di area-area ini ya. Ada 3 candle bearish ya. Ini terbilang impulsif ya, ada 3 candle bearish yang dipantulkan harga di supply-nya weekly. Oke, itu sebagian data ya. Kita coba lihat di time frame daily-nya. Di time frame daily market sekarang sudah sampai di demand ini ya. Dia belum break body ya, jadi market sekarang berada di demand daily dan dia belum break body ya. Ini sebagai data, jadi belum di break bodinya, berarti masih ada indikasi untuk memantulkan harga di area-area demand daily ini. Tapi karena ini ada shadow terluar ya, sudah break shadownya, ini juga termasuk sebagai data kita ya, termasuk sebagai data kita, berarti ini juga rawan untuk bisa ditembus karena sudah tertembus oleh shadownya. Tapi ingat, ini belum break body ya, jadi di sini kita juga wajib hati-hati. Oke, datanya seperti itu di daily. Sekarang coba saya lihat di H4 nya ya. Kita lihat di H4 nya. Di H4 tadi saya tandai ini ya, saya tandai ini responnya itu dari mana. Kalau di daily tadi itu responnya itu masih belum menyentuh demand body di bawahnya. Kita lihat di daily, dia sudah break, tapi break shadow maksudnya ya, tapi belum menyentuh demand ini. Nah, ini demand ini termasuk juga rawan untuk diambil di time frame daily ini. Tapi ingat, ini masih belum break body ya, masih belum break body ya. Oke, jika ini nanti terbentuk setup dominan breakback, maka sinyal kenaikan sudah ada ya, berarti market memantulkan di body ini. Nanti kita ukur jika dia membentuk setup dominan breakback, tapi di sini belum terbentuk ya. Ini tentu membutuhkan waktu yang lama jika mau membentuk setup dominan break di hari-hari Senin ini, karena hari Senin itu biasanya market itu jalannya itu santai ya. Oke, di H4 seperti biasa ya, tentu itu tadi sudah ketemu data-datanya ya. Di H4 seperti biasa itu kita marking yang namanya SND ya, misal seperti ini SND H4, saya marking di bodinya ya kemarin itu, tapi market itu tidak sampai di bodinya. Market itu ternyata tidak sampai di bodinya ya. Oh, ternyata ini sudah sampai ya, sebentar. Oke, setelah kita marking SND H4 di sini, market ternyata sudah menyentuh bodinya ya. Ini sebagai catatan. Ingat, body SND H4 itu lumayan untuk memantulkan harga ya. Oke, kita marking dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ini tadi batas-batasnya ya, batasnya SND daily. Oke, saya marking yang atas ya, supaya kita tahu batas-batasnya itu di mana. Kita marking SND-nya di H4, dan ini terbilang masih fresh ya, terbilang masih fresh dan rawan untuk diambil, ya. Di sini ada imbalance yang belum terisi ya, yang belum terisi market ya. Jadi ini rawan untuk
diambil, lalu market melanjutkan trennya penurunan. Ya, ini sebagai data dulu, kita marking SND-nya di H4 ya. Di sini kita marking lagi ya di bawahnya, siapa tahu nanti market itu sampai mana. Di sini, aduh sebentar. Saya marking ini yang fresh. Ini termasuk bagian SND ya. Dan SND ini sangat dekat. SND ini sangat dekat, maka saya jadikan satu dengan dominant break ini ya, seperti ini. Oke, setelah kita marking ya, kita marking saja base-base-nya ini, marking seperti ini. Jadi kita tahu batas-batasnya di time frame besarnya jika melakukan penurunan ataupun melakukan kenaikan. Nah, setelah itu kita lihat di time frame H1-nya ya, seperti biasa di time frame H1 ya. Di time frame H1 saya benarkan dulu ya. Di sini ada SNR US ya, sesi Amerika, tapi tidak bertepatan dengan base H4 tadi ya, tapi tidak bertepatan dengan base H4 tadi. Coba kita lihat di H4-nya ya. Nah, tidak bertepatan dengan base yang ini, yang masih fresh ini. Maka kita cari SNR yang bertepatan dengan base H4 tersebut. Di sini adalah SNR-nya. Ini adalah SNR-nya. SNR US ini. Sebentar. Saya kasih garis horizontal aja ya. Ini SNR US sell ya. Jadi seperti terbentuk Quasimodo di sini ya. Itulah dinamakan SNR sesi US ya. Ini sebagai catatan untuk kita entry ya. Kita tunggu entry jika market sampai di area-area ini ya. Jadi jika market nanti sudah mendekati area-area ini, maka kita siap entry di area-area SNR ini. Oke, setelah di H1 coba saya lihat di sini ya, yang di sebelah kirinya SNR-nya itu seperti apa. Kita sekarang melihat di time frame H1 untuk SNR-nya. SNR-nya itu berada di sini. Di sini ya. Lalu di H4 tadi ini ya. Ini ya. Kita cari yang strong saja, dan ini ya. Kita cari yang strong saja. Di H1 kita cari SNR yang strong aja, yang bertepatan dengan base H4 ya. Jadi di sini saya ukur seperti ini saja. Oke, ini sebagai panduan. Setelah kita melihat SNR ya, ini tadi bukan SNR, ini bukan SNR ya, cuma dia adalah area demand ya, area demand SNR. Ini juga wajib diperhatikan ya, tapi market itu responnya cuma sampai di sini ya, kalau SNR-nya di sini. Oke, jadi ring kita, batas kita itu berada di area ini ya, berada di area-area ini. Ini adalah batas-batas kita untuk melakukan entry sell ataupun entry buy. Jadi kalau bisa entry sell-nya itu ya dekat area ini dan area ini untuk entry buy ya. Entry sell dekat area ini ya, entry buy dekat area ini. Oke, SNR sudah kita kasih garis horizontal ya. Dan sekarang kita lihat di M30 untuk memperkecil base H4 yang bertepatan dengan SNR tadi ya.
kita akan marking base-nya di H4 yang bertepatan dengan SNR tadi ya. Tadi SNR-nya adalah ini ya. Kita ambil base-nya. Jadi kita ambil ininya. Tidak apa-apa. Seperti ini, misal. Nah, seperti ini. Ini saya naikkan lagi dan ini akan saya hapus. Nah, oke, sudah sub ya. Ini tadi bukan ya. Dan ini terlihat masih fresh ya, masih fresh supply ya. Ini terbilang masih fresh supply. Oke, setelah itu coba di sebelahnya ya, kita lihat. Kita kecilkan base-nya ya, sebentar. Di sini ada shadow paling bawah ya, shadow paling bawah, karena di sini base-nya itu ya sudah dimitigasi semua. Ini sudah dimitigasi semua, tidak ada yang fresh di base ini ya, tidak ada yang fresh di base ini. Jadi sepertinya ini masih tetap ya, masih tetap seperti tadi. Oke, tidak apa-apa, kita gunakan itu sebagai indikator pembatasnya ya. Tapi ingat, tren besar, tren global itu masih downtrend atau melakukan penurunan. Jadi kita cari entry sell-nya ya, kita cari entry sell di sini. Jika kita entry di sini, ini sangat kecil untuk resikonya ya. SL-nya tentu di atas ini ya, dikasih SL berapa pips supaya jika nanti ada sweep itu tidak terkena ya. Tapi ini terbilang yang termurah atau terkecil risikonya. Dan tentu saya juga ingin marking ya, ini base-nya M30 ini juga memiliki respon yang cukup bagus jika market sedang melakukan sideways ya. Itu di goal itu ya, di goal itu base M30 itu memiliki respon yang bagus untuk memantulkan harga ya. Jadi memiliki respon yang bagus untuk memantulkan harga. Tapi base di situ sebentar ya, base di sini saya taruh bodinya saja. Oke, di sini juga ada base supply ya. Ini kita lihat batas-batasnya dulu ya untuk M30, karena shadownya sangat panjang ya, jadi saya ambil shadownya terpanjang di bawah. Nah, oke, jika kita melakukan sell tentu kita harus berada di area-area ini ataupun ini ya, dan ini. Jika kita melakukan open posisi sell, jika kita melakukan open posisi buy tentu di area-area ini ya, di base-nya ini sudah termitigasi semua ya, tidak fresh. Ini base-nya sebenarnya besar sekali mulai dari ini ya. Jadi kita bisa open posisi entry di area situ jika mau melakukan buy. Tapi ingat, di HTF tadi market itu sedang downtrend. Jadi saran saya supaya teman-teman itu jangan counter trend di HTF. Kita ambil saja untuk continue trendnya di HTF. Misal sekarang sedang downtrend, kita ambil entry sell-nya. Jadi kita tunggu saja, kita harus sabar di area-area ini ya, di area-area supply ini. Setelah kita tunggu di area situ ya, area-area ini, area-area tunggu kita ganti time frame di M15. Sekali lagi ya, SOP saya ini sebenarnya mudah dikerjakan asal kita itu bersabar ya. Misal seperti ini, setelah kita ganti time frame di M15 ya, market melakukan kenaikan di sini ya. Di sini belum ada setup sell ya, belum ada setup sell. Lalu market naik lagi karena sudah menyentuh supply M30 tadi ya. Di sini baru market ada
setup sell dominan break sell ya. Coba saya perbesar supaya teman-teman paham, bisa melihat. Inilah setup dominan break sell ya. Ini body dominannya ya, saya taruh dan kita lihat yang break. Saya ganti warna ya, warnanya terlalu oke. Dan yang break body ini, body merah ini, bearish ini. Oke, lalu kita ukur saja jika teman-teman mau sell itu sebenarnya di hari-hari kemarin itu sudah bisa ya, seperti ini. Nah, maka kita sudah take profit. Jika di bull itu kita ngambil M15 itu ya, setelah market membentuk ini dominan break, lalu kita tunggu retest ya, kita tunggu retest, lalu kita entry di area-area ini 05 atau di area bodinya yang body dominan break, maka rasio risk reward kita ya, risk reward kita itu cukup bagus ya. Umpama di umpama di 05 ya, atau di MetraTrader itu di level 50 kita entry, kita ambil take profit di 161, SL di atasnya shadow paling teratas ini di level 0 dikasih spread ya, itu RR nya itu sudah 1:2 ya, 1:2 itu sudah cukup bagus. Nah, setelah kita bisa profit di sini, tentu kita tidak perlu melakukan open posisi buy karena kita tadi sudah dapat sinyal-sinyal di HTF itu tren sedang down atau sedang bearish. Jadi kita menunggu sell-nya lagi. Nah, misal sekarang market berada di sini, masih berada di area supply F30 tadi. Jadi untuk scalping kita bisa open posisi sell jika nanti terbentuk setup dominan break ataupun CP1 break sell ya. Jika tidak terbentuk di area ini, maka kita tunggu lagi di area atasnya lagi, di area sini, dimana yang bertepatan di supply M30 tadi. Dan yang perlu diingat, ini adalah area H4 ya, supply H4 yang fresh. Ini area ini H1 SNR ya, dan M30 SND atau supply lagi yang diperkecil H4 nya tadi. Maka inilah area kita untuk intraday ya, untuk intraday, bukan scalping lagi seperti di area-area ini. Jadi ini adalah area intraday kita untuk melakukan sell jika market sampai di area situ, karena kita sudah mendapatkan data ini tadi. Ini H4 supply-nya fresh, H1 bertepatan dengan SNR dan SND di M30, dan tren HTF di daily juga tadi sedang down atau sedang bearish. Tapi jika di area ini kita cuma scalpingan saja ya, kita scalpingan, tapi tetap meskipun kita entry di sini, tetap take profit 161 itu wajib untuk diambil. Tapi kita membuka 2 lot ya, atau 3 lot maksimal buat jaga money management teman-teman ya. Itu yang satu bisa untuk take profit wajib di 161 ya, dan yang satunya kita hold untuk take profit di area SND ini ya, untuk take profit di area SND. Tentu sudah cukup lumayan, jika di SND ini aja sudah lumayan ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Sekarang kita tunggu saja ya, kita tunggu di sini. Jika ada setup sell kita bisa entry, jika tidak ada kita tidak entry. Kita tunggu lagi di sini. Jika di sini tidak ada setup sell, tentu kita juga tidak entry. Kita tunggu lagi di sini ya, seperti itu seterusnya ya. Jika ini nanti di break, kemungkinan market sedang melakukan pullback
dan mencari lagi supply yang fresh di HTF-nya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi area-area scalping kita itu ada di sini, dan untuk intraday di sini ya. Tentu di area scalping ini kita wajib menunggu yang namanya setup CB1 ataupun dominant break sesuai SOP yang kita gunakan sebelum-sebelumnya ya. Tentu setelah terbentuk setup kita tunggu retest untuk risk reward yang bagus ya. Jadi seperti itu penjelasannya dari trading analisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.